Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas. Pagi menjelang siang Pak, meskipun cuacanya ini agak hujan, tapi senang sekali Pak saya bisa berbincang Pak dengan Pak Bambang. Mungkin tema pagi ini menarik Pak, dari tulisan-tulisan Pak Bambang ada tulisan mengenai kenangan dengan Asia. Kalau baca di artikelnya nih Pak ya, tulisan Pak Bambang itu sangat berkaitan erat ya kenangan Asia itu dengan lahirnya majalah Trubus Pak. Kalau boleh saya tanya nih Pak, mengapa Asia? Apa saja momen-momennya Pak boleh ceritakan dari pertama mungkin Pak? Ya. Nah ini sebenarnya setelah pulang dari Australia sebagai mahasiswa yang mengikuti program Exchange Student Scheme, pertukaran mahasiswa. Nah itu baru tinggal kurang lebih 2-3 bulan begitu. Tiba-tiba pimpinan dari Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila, yaitu Pater Dijkstra itu datang ke pondokan kami dan menanyakan apa yang kamu lakukan. Ya, sedang menyelesaikan studi, katanya saya suruh cepat-cepat selesai supaya bisa ikut bergabung dalam gerakan. Iya, tapi bisa ditunda. Ditunda untuk apa? Ini Anda perlu mewakili Ikatan Petani Pancasila ke Bangkok. Ada apa? Oh, di sana ada training workshop mengenai community development dan credit union. Wah, menarik sekali saya bilang. Kapan itu berangkat? Hari ini. Langsung ya tanpa persiapan. Jadi sekarang juga kamu pamit pada Dekan Fakultas Ekonomi, mohon untuk diizinkan absen selama 1 bulan. Wah, saya langsung pergi ke tempat Pak Dekan, kemudian beliau memberi catatan tulisan gitu, setuju beliau, saya berangkat. Sampai di Semarang diberitahu, waduh, saya mengurus paspor saja itu membutuhkan waktu 3 bulan. Sekarang ini saya sudah harus berangkat ke Jakarta dan besok pagi itu sudah dimulai. Bagaimana kamu bisa ikut? Pulang saja kembali ke Jogja. Saya bilang, pulang. Ini saya ini ditugaskan. Saya ini kader. Kok hanya dengan rintangan semacam ini saya mundur? Enggak, terus ke Jakarta. Jadi dengan apa adanya itu berangkat ke Jakarta. Bagaimana Bang pengurusan paspor sebagaimana? Sampai di Jakarta ini semuanya Tuhan yang mengatur lah, saya juga. Besok paginya saya pergi ke imigrasi. Zaman dulu itu pergi ke luar negeri susah banget. Izinnya macam-macam. Tahun 63 kita bicara ya Pak ya. Nah pagi-pagi saya di kantor imigrasi, capek semalaman dan sebagainya itu. Aduh, kita sarapan dulu deh di pinggir kantor imigrasi. Tiba-tiba ada teman. Loh, Mas Bambang mau kemana? Mau ke Bangkok. Anda ada di sini, saya bilang. Itu dulu anak buah saya waktu mahasiswa. Iya, aku kerja di imigrasi. Mari saya urus pasportnya. 1 hari itu selesai. Cepat. Wah. Coba, itu siapa yang mengatur? Sehingga saya bisa berangkat besok paginya ke Bangkok. Mujizat itu Pak. Sampai di Bangkok saya dijemput oleh seorang pastor Albrecht namanya. Ditanyakan, "You punya uang?" Untuk tidak bawa uang. Tidak bawa uang 1 sen. Coba, ini pengalaman luar biasa. Nah, disitulah memang kami belajar tentang community development. Oh, begini. Jadi perspektif tentang pekerjaan kami ke depan itu semakin jelas. Nah, credit union juga, ini waduh bidang apa ini, luar biasa. Belum pernah kami memikirkan itu, bagaimana lembaga perbankan milik rakyat dikembangkan itu credit union. Berarti konsepnya pas di Bangkok itu Pak ya, ada pola-pola seperti itu. 63 itu. Tahun 63 itu. Berarti singkat cerita setelah kembali lagi ke tanah air gitu Pak Bambang. Kembali ke tanah air itu ya itu waktu itu kan sekitar bulan Agustus. Kemudian saya mulai kuliah lagi dan sebagainya. Akhir Desember datang lagi Pater. Mulai Januari tanggal 1 Anda pindah ke Semarang saja. Loh, lah,
kuliah saya dilakukan. Saya lagi menulis tesis, saya bilang. Oh, hampir. Dilakukan aja di Semarang. Oh. Nah, saya diangkat menjadi sekretaris eksekutif Ikatan Usahawan Pancasila. Jadi yang saya layani ini para pengusaha-pengusaha besar. Ketuanya itu pemimpin umum dari koran terkenal di Jogja, di Semarang itu. Harian apa gitu. Lalu wakil ketuanya itu ya kalau zaman sekarang itu ya konglomerat gitu. Nah, ini saya melayani mereka gimana supaya mereka ini hidupnya ke arah sosial juga gitu. Tahun berikutnya setelah saya lulus juga dari Gajah Mada, tahun berikutnya itu ada rapat pengurus pusat Ikatan Petani Pancasila. Nah, rapatnya selesai, saya diundang masuk. Mas Bambang, ini rapat sudah memutuskan Anda diangkat menjadi Ketua Ikatan Petani Pancasila. Umur saya baru 27. Kaget sekali, ini apa-apaan ini? Bener apa tidak? Karena saya paling muda. Pada waktu yang disebut wakil ketua itu usianya seperti ayah saya. Jauh ya Pak ya? Wakil itu padahal Pak? Ya wakil. Wakil. Sekjen saya itu usianya seperti om saya. Demikian juga bendahara dan sebagainya. Semua lebih tua. Tantangan sekali Pak, nggak mudah Pak. Saya belum pernah masuk dalam Ikatan Petani Pancasila. Walaupun saya menulis tesis saya mengenai. Maka apa yang saya lakukan, ilmu ekonomi pertanian apa saja itu saya pinggirkan semua. Saya belajar dari petani. Saya pergi ke desa-desa mendengarkan rapat sampai tengah malam dan sebagainya. Belajar dari mereka. Oh, masalahnya petani itu. Ada perbedaan berarti ya Pak ya, dari teori yang dipelajari dengan di lapangan itu. Betul. Jadi memang teori itu asumsinya kan dari buku-buku luar negeri macam-macam. Rakyat kita punya. Maka saya belajar dari mereka. Apa yang mereka mempunyai kekuatannya, apa kelemahannya, itu semua saya pelajari. Nah, dari situ kami bikin program untuk mengatasi masalah itu. Itu singkat cerita ada selama berapa tahun nih Pak? Tahun 67 yang di Filipina itu gimana ceritanya Pak? Masih lanjut ke Asia yang lainnya itu Pak? Ya, ini tahun 67 saya diundang ke Filipina lagi. Berarti masih jadi ketua apa itu? Oh iya, ya, masih ketua Ikatan Petani Pancasila. Saya bersama dengan wakil ketua saya Pak Insinyur Suradiman diundang ke Filipina untuk mengikuti National Rural Gerakan Perdesaan. Mulai mengarah ke desa ya sekarang ya? Desa. Tahun 67. Nah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Di Manila, kemudian pindah lagi di kota lain. Kemudian pindah terakhir di Cagayan de Oro. Cagayan de Oro itu di Mindanao. Kalau Manila di Pulau Luzon. Oh beda itu ya, beda lintas pulau. Waduh, kepulauan. Baik. Nah di situ kami belajar banyak sekali bagaimana membangun perdesaan. Lebih dari itu sebenarnya dari basis Filipina ini kami diundang ke Roma. Oh iya di tahun yang sama ya, di Roma juga ya, Italia. Nah, kalau pertama tadi saya mengajak wakil ketua Pak Insinyur Suradiman, yang kedua ini saya mengajak yang sudah sepuh Pak Slamet dari Semarang. Mari Pak kita sama-sama. Semuanya sama Pak, tentang di pedesaan Pak itu. Ya, ada gerakan. Di Roma itu juga kita Catholic Rural Congress, International Catholic Rural, ICRA. Ya, waktu itu usia saya baru 29. Disuruh memberikan statement tentang bagaimana itu di Indonesia dilakukan, itu suatu kongres besar sekali. Dan kemudian saya kenal dengan para peserta dari Eropa Utara, Belanda, Jerman, ya, dari mana-mana itu dari Polandia dan sebagainya, itu kita ketemu di situ. Lalu kami punya sahabat baru. Nah
disitulah kami koneksinya dari sana juga ya, makin banyak ya Pak. Iya. Baik. Itu berarti tetap apa ya, sudah masuk credit union itu masih Pak tahun 69 credit union. Nah, credit union itu memang sudah kita pelajari sejak tahun 63. Oh, bertahap ya Pak dari Ya. 63. Tapi tidak bisa kita laksanakan. Ada kendala berarti Pak. Iya, karena credit union itu diawali dengan menabung. Ya, jadi kita mengumpulkan orang, ayo menabung, nanti diberikan kredit, dikelola secara. Nah, waktu itu inflasinya gila-gilaan gitu. Situasi ekonomi, sosial, politik pada waktu itu Ya, tidak mudah ya. Inflasi itu ratusan persen. Jadi orang yang menabung itu bukan orang pinter, orang bodoh. Nah, karena nilai uangnya merosot. Ya, makin lama makin merosot. Padahal kan kita ingin menabung supaya nilai uangnya itu. Nah, itu tidak bisa kami laksanakan sampai tahun 70-an. Oh, baru tahun 70 ya. Lumayan juga ya Pak. Lama. Nah, orang-orang sudah pada lupa, tinggal kami berdua sama Pak Albrecht. Mari kita hidupkan gerakan kredit union. Kami mengadakan, akhirnya kita putuskan, kita dirikan itu dengan mendirikan KUKO. KUKO itu? Credit Union Counseling Office. Oh, implementasinya ya Pak ya. Lalu kita angkat direkturnya Pak Robi Tulus. Dan sampai sekarang dia masih aktif, dia tinggal di sekarang, di Kanada. Masih. Menjadi tokoh Credit Union Internasional. Sampai sekarang Pak? Masih. Tinggal di Kanada dan menjadi warga negara Kanada. Gerakan menjadi gerakan global. Nah, Indonesia kreditnya maju banget. Oh, itu terbukti di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, NTT itu dana yang terkumpul itu tidak hanya miliar tapi triliun. Itu kredit ini. Semuanya untuk pemberdayaan semuanya Pak. Nah, masalahnya di situ. Apakah kalau ada uang banyak itu langsung rakyat ya? Masalahnya itu masalah. Ada masalah sebetulnya. Ya. Oke. Karena tidak semerta-merta gitu ya Pak. Ya, karena itu kredit union di mana? Di Kalimantan Barat misalnya datang ke sini ke Binaswada. Minta supaya dana yang bagus itu banyak dari kredit union ini, manfaatnya apa bagi rakyat anggotanya yang kecil. Nah, kalau Binaswada kan mikirnya yang anggota itu. Nah, kemudian juga di Sulawesi Selatan, juga di NTT. Di Maumere itu dananya jutaan. Pada tahun segitu ya? Miliar. Pada tahun segitu. Triliun sekarang. Triliun, bukan mana? Itu sebelum COVID ya. Masih sampai sekarang. Nah, kalau Binaswada cara berpikirnya beda. Bukan Binaswada yang menjadi besar, tapi rakyatlah yang menjadi besar. Kami tetap kecil, ngapain besar-besar? Repot banget. Besar itu repot banget loh. Lebih enak mengurus yang kecil. Nah, yang lainnya itu diserahkan mereka untuk mandiri. Maka berbeda dengan pendekatan kredit union, kami juga menyelenggarakan koperasi simpan pinjam. Ini sama dengan koperasi kredit, sama dengan kredit union. Tapi kami batasi, anggotanya tidak boleh lebih dari 30. Karena apa? Kami melihat ini sebagai wahana, tempat untuk saling belajar mengajar. Ada sisi edukasi jadi sana ya, iya. Ilmunya. Orang miskin itu karena apa? Karena SDM. SDM bagaimana caranya? Ya harus belajar dan mengajar. Jangan kok ada pelajaran dari luar disuruh dipaksakan. Ya mungkin orang yang mampu melakukan itu malah keluar dari desanya. Ini yang terjadi di Indonesia. Beda pendekatan begitu ya Pak Bambang? Kami tidak, kami lakukan untuk belajar. Kami dampingi proses belajar itu dengan para pendamping yang kami latih. Tapi pendamping tidak boleh menjadi bos. Dia harus menjadi sahabat dari kelompok-kelompok. Itu filosofi kami yang akibat dari ini. Kelompok-kelompok yang tadinya kecil-kecil dan itu masih hidup selama 30 tahun.
Ada yang 50 tahun dari di Klaten. Karena mereka merasa sense of belonging terhadap itu. Berarti ada kecocokan ya, dan Bina Swadaya bisa menangkap itu ya. Berarti tidak semerta-merta hanya masalah-masalahnya besar, keuangan, ada sisi lainnya Pak ya, betul. Itu memang lebih sulit apa yang kami lakukan. Karena pendekatan satu persatu kecil-kecil. Kalau kredit union kan sebenarnya mengaplikasikan pemikiran sistem yang sudah diakui secara internasional diterapkan. Dan belum tentu cocok gitu ya Pak ya. Belum Nah, cocok. diterapkan ini hasilnya secara finansial bagus seperti yang saya ceritakan tadi, tapi untuk rakyat bagaimana? Nah itu kami merasa apa yang kami lakukan lebih tepat.